Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Apa kabar? Kabar kalian semuanya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan itulah harapan dari Ibu semua kalian pagi ini bisa belajar dengan semangat. Mohon ketua kelas 11 di sini untuk memimpin doa. Ayo Mbak Laras, Ibu mohon untuk memimpin doanya. Lainnya mengikuti untuk berdoa ya. Mari teman-teman, Mbak Laras. Pembelajaran dimulai. Kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa Al-Fatihah sebelum belajar. Berdoa mulai. Yuk berdoa. Sekarang kita itu belajar cerpen yang sesungguhnya. Kalian diajak nanti untuk menganalisis nilai-nilai atau unsur-unsur pembangun yang ada di dalam cerpen dan menggali nilai-nilai yang ada di dalam cerpen seperti itu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis ya, menganalisis unsur pembangun yang ada di dalam cerpen dan meneladani nilai-nilai yang ada di dalam sebuah cerpen. Menurut kalian manfaat dari sebuah cerpen itu apa ya? Mana Aprilia? Aprilia mana? Apa ya manfaat dari cerpen? Ya, mana mukanya? Menambah pengalaman. Menambah pengalaman dari cerita cerpen itu tadi. Oke, kalau menurut ya. Mbak Laras apa ya? Kalau manfaat setelah kamu membaca cerpen itu manfaatnya apa? Apa Mbak Laras? Ya barangkali ada yang membantu. Manfaat setelah kalian membaca sebuah cerpen itu akan apa? Yuk. Ada yang menjawab, Rizky? Menambah imajinasi. Manfaat. Oh iya, betul, menambah imajinasi, bisa menambah pengalaman ya dari cerita tersebut. Walaupun kita belum mengalami sesuatu kejadian konflik yang ada di dalam cerpen, tapi dengan membaca cerpen kita seolah-olah bisa memahami atau bisa mengerti tentang cerpen. Nah, itu tadi beberapa manfaat yang ada di dalam cerpen. Dan satu lagi manfaat cerpen itu adalah sebagai hiburan, ya, seperti itu. Oke. Nah, akan Ibu jelaskan di sini unsur yang pertama yaitu tema. Tema di dalam cerpen merupakan gagasan, ya, yang menjalin struktur isi cerita. Untuk mengetahui tema di dalam suatu cerpen, maka perlu membaca dan memahami cerita secara utuh. Hal ini karena tema biasanya tidak disebutkan secara eksplisit atau tersurat, melainkan secara tema yang ada di dalam cerpen. Contohnya yaitu tema kemanusiaan,
kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, kemiskinan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan yang kedua yaitu penokohan. Nah, di dalam penokohan, ya, di dalam cerpen, ya, ini cara pengarang dalam menggambarkan serta mengembangkan karakter dan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, masing-masing pengarang dalam melakukan penokohan itu dengan berbagai macam teknik yang digunakan. Yang ketiga yaitu alur atau plot, ya, alur cerita adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau hubungan kronologis antara peristiwa yang dikisahkan di dalam cerpen. Ibu akan menayangkan lagi pembacaan cerpen, ya, yang berjudul Persahabatan Putih Abu-Abu. Tolong kalian simak benar-benar ini cerpen ini, karena cerpen ini nantinya yang kalian bisa mengerjakan LKPD kalian secara berkelompok, ya. Jadi tolong dipahami, akan Ibu tayangkan sekarang. Sudah nampak? Persahabatan Putih Abu-Abu, karya Wati Elmanisi. Masa itu masa penuh keceriaan, kemudahan yang hakiki benar-benar kami nikmati. Cerita suka dan duka dirasa bersama. Putih Abu-Abu menjadi kebanggaan di dalam berekspresi. Kaki-kaki kami bergerak tak terbendung untuk melangkah menerjang rimba yang bernama pengalaman. Kehausan atas keingintahuan yang tidak kami mengerti menyeruak, sehingga terkadang kami menemui kenyataan pahit. Tadi pembacaan cerpen, ya, pembacaan cerpen karya Ibu sendiri itu, ya, yang Ibu baca sendiri, ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu bacakan cerpen itu tadi menjadi inspirasi kalian, ya. Setelah kalian nanti bisa menulis cerpen, bisa disajikan seperti itu. Nah, cerpen ini tadi yang Ibu bacakan, ini nanti akan kamu jawab di dalam LKPD. Baiklah, tapi sebelum kalian menjawab LKPD dan Ibu membagikan, yuk kalian berkelompok. Kalian berkelompok ke masing-masing kelompok yang seperti minggu kemarin. Yuk, segera kalian bergabung di ketua kelompok. Ibu sudah membagikan LKPD ke grup kalian, ya? Kalian berarti sudah masing-masing sudah melihat di LKPD, ya? LKPD sudah seperti itu. Nah, nanti LKPD itu ada 2 pertanyaan, ya. Ada 2 yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen Persahabatan Putih Abu-Abu, ya. Kalian analisis ada 6 kan, ya kan, unsur intrinsik. Nanti satu persatu itu kamu analisis. Dan tugas yang kedua, kamu atau kalian menganalisis nilai-nilai, ya, yang ada di dalam cerita pendek itu tadi. Nah, hanya 2 itu saja. Di LKPD ada teksnya, ada teks cerpennya, bisa untuk menganalisis.
bagi yang presentasi tentu saja speakernya juga harus dibuka dan on kamera ya. Nah, ini nanti diwakili oleh juru bicara ya, satu saja setiap kelompok mempresentasikan. Nanti presenter memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan teman-temannya. Nah, kalau minggu kemarin kalian sudah menamai kelompok ya, ada kelompok elang atau apa kayak gitu. Sekarang bebas kalian menentukan nama kelompokmu itu nama kelompoknya apa, seperti itu. Terus memperkenalkan diri sendiri, sang presenternya, dan memperkenalkan teman-temannya. Dan selanjutnya menyajikan atau memaparkan LKPD. Kelompok jerapah yaitu teman saya Revi dan Sa'a. Saya akan membacakan hasil LKPD yang diberikan Bu Ida. Yang pertama, menganalisis unsur intrinsik persahabatan putih abu-abu. Yang pertama tema, yaitu persahabatan. Kedua penokohan, ada Ida, Mirna, dan Laras. Kedua alur cerita, yaitu maju mundur. Keempat, latar cerita, latar tempat yaitu di sebuah pesta ulang tahun reuni. Kelima, sudut pandang penulis yang dimiliki adalah sudut pandang orang pertama. Yang terakhir, amanah dan pesan moral, yaitu dalam persahabatan kita harus saling menguatkan, menolong, dan menyelamatkan. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai. Yang pertama, nilai-nilai sosial, yaitu persahabatan dari SMA sampai tua. Yang kedua, saling mengingatkan. Lalu nilai moral, yaitu menjadi teman yang baik. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu, yang artinya bahwa sebagai teman mengajak teman yang dalam kondisi yang tidak baik menjadi baik, seperti kutipan dalam teks. Persahabatan yang menyelamatkan kami dari racun cinta itu, persahabatan yang saling mengingatkan, menguatkan, dan menyelamatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lega ya, kalian sudah mempresentasikan hasil LKPD ya dengan baik, walaupun karena secara daring ya, jadi ada gangguan sinyal atau apa sehingga terputus-putus, sehingga ada beberapa kelompok kalian yang kurang maksimal di dalam menyampaikan presentasi. Tapi Ibu yakin sekali bahwa kalian itu bisa mempresentasi, berbicara secara runtut ya, menyampaikan dengan baik, dengan bahasa yang baik pula, dan dengan penuh santunan. Nah, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran pertemuan dan pertemuan yang kedua bahwa kita ini harus bisa memahami unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita pendek dan bisa menggali nilai-nilai keteladanan ya, nilai-nilai yang mengandung unsur keteladanan yang ada di dalam cerita pendek. Nah, jadi untuk pertemuan yang akan datang itu kalian sudah jadwalnya penilaian akhir semester. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa, dengan membaca hamdalah bersama-sama.